kali ini kita akan belajar SKD, Standar Kompetensi Dasar, TKP, Tes Karakteristik Pribadi, CPNS, atau Kedinasan. Dinonton ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kemudian menjelaskan soal tentang tes kepribadian. Nah, pertama ada salah satu soal yang berbunyi, Anda adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi. Jadi di sini ada kata potensi ya, saya garis bawahi. Di situ nantinya yang menjadi kata kunci seperti itu. Kemudian perusahaan ini ikut dalam perdagangan internasional. Sikap Anda terhadap kondisi tersebut. Di option yang pertama, mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. Kemudian opsi yang kedua, tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenang. Opsi yang ketiga, saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai Anda hal tersebut. Opsi yang keempat, saya masih kurang yakin terhadap potensi perusahaan. Dan opsi yang terakhir, membiarkan saja sampai ada rekan yang lain yang mengusulkan. Seperti itu. Nah, kira-kira jawaban teman-teman apa? Oke. Jadi jawaban yang memiliki nilai paling tinggi adalah A. Seperti itu. Dia memiliki nilai poin 5. Kenapa A? Karena di sini kita hubungkan ya, ada kata potensi. Tentunya kita kemudian harus mencari kata yang mengandung kata kunci itu. Di sini mengandung potensi. Artinya kita mencari jawaban pada tes kepribadian ini yang kemungkinan berhubungan dengan kata kunci. Seperti itu. Kemudian jawaban yang paling rendah adalah yang E, membiarkan saja. Jadi ciri-ciri jawaban rendah pada sebuah tes kepribadian adalah ada kata pembiaran, seperti itu, membiarkan saja, tidak peduli, acuh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kembali ke soal selanjutnya. Dalam suatu tugas kelompok, Anda merasa sudah mengerjakan tugas Anda dengan baik. Namun, teman-teman Anda merasa Anda belum optimal dalam bekerja. Sikap Anda kemudian bagaimana? Nah, di soal ini tentunya di sini yang dituntut adalah bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Ya, masalahnya di sini adalah Anda kemudian dianggap belum optimal. Nah, ketika soal ini berkaitan dengan sikap, maka kita kemudian mencari opsi jawaban. Dari opsi jawabannya, yang pertama menyangkalnya, yang kedua menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya, balas memarahi teman Anda karena bukan pekerjaan Anda saja yang kurang optimal, bersedih hati menerima dengan berat hati daripada memperpanjang masalah. Untuk soal ini yang memiliki poin 5 adalah apa teman-teman? Ya, betul. Yang memiliki poin 5 adalah yang B ya. Jadi yang memiliki poin 5 adalah yang B, seperti itu. Kenapa yang B? Karena di sini ada kata lapang dada dan memperbaiki kinerja. Artinya apa? Pertama, dia menerima keadaan atau masalah atau tanggapan orang. Kemudian dari tanggapan itu dia kemudian memperbaiki. Nah, disinilah yang dituntut sikap profesionalisme seseorang dalam bekerja. Kemudian poin yang paling rendah atau yang bernilai 1 untuk soal ini adalah C. C di sini adalah balas memarahi. Artinya apa? Kita seolah-olah tidak kemudian mampu beradaptasi dengan teman kerja kita atau rekan kerja kita. Dan tentunya jawaban balas memarahi ini menunjukkan sikap tidak profesionalisme pada diri kita. Jadi seperti itu teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita kembali ke soal selanjutnya. Saat dalam perjalanan menuju kantor, motor Anda tiba-tiba bannya bocor. Padahal pagi itu Anda harus memimpin rapat divisi.
Di dekat Anda ada pangkalan becak. Bagaimana sikap Anda? Nah, pertama opsinya adalah marah pada keadaan, segera memilih untuk naik becak ke kantor, menelpon teman sekerja untuk menjemput, menelpon atasan dan meminta untuk membatalkan rapat, menunggu bus atau kendaraan lain yang mungkin akan segera lewat. Jadi di sini, di soal ini adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi terhadap sebuah masalah yang kita hadapi. Nah, masalah yang kita hadapi adalah kendaraan yang kita gunakan itu kemudian mengalami kendala. Jadi, opsi jawaban yang paling tepat untuk beradaptasi pada keadaan seperti ini adalah yang teman-teman apa? Ya, betul. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah yang B. Yang B ini memiliki nilai poin 5. Karena kenapa? Karena di sini kan ada pangkalan becak. Jadi kita memilih option kendaraan yang paling memungkinkan untuk kita segera ke kantor, seperti itu. Kalau jawaban yang paling rendah poinnya adalah yang A, marah pada keadaan. Jadi marah pada keadaan itu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita melakukan adaptasi, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam pertandingan di sekolah, tim saya nampak loyo dan tidak bersemangat, sehingga dipastikan akan kalah. Sikap saya adalah, option yang pertama adalah memberi dukungan seperti teman-teman yang lainnya. Option yang kedua, diam saja dan mengamati situasi yang terjadi. Option yang ketiga, tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Dan yang keempat, meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. Dan yang terakhir adalah berusaha menutupi jika saya adalah anggota tim tersebut. Nah, menurut adik-adik, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang memiliki nilai poin paling tinggi. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Artinya apa? Di sini berkaitan dengan kemampuan dalam menyikapi situasi atau masalah dalam kondisi tertentu, seperti itu. Di sini dituntut tetap semangat karena ada yang berkaitan dengan kata tidak bersemangat. Jadi kita ambil yang lawannya. Jadi kalau di soalnya mengatakan bahwa tidak bersemangat, kita mencari jawaban yang menunjukkan sikap tetap semangat, seperti itu. Kemudian option yang memiliki nilai paling rendah adalah yang D, meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. Nah, sikap ini adalah sikap bukan hanya tidak bersemangat, tapi menunjukkan tidak sportif. Jadi dalam sebuah tes kepribadian yang terpenting adalah menunjukkan sikap sportif, seperti itu. Dan ini meninggalkan pertandingan adalah wujud dari sikap tidak sportif. Makanya jawaban yang D menjadi option jawaban yang memiliki nilai paling rendah. Oke, seperti itu adik-adik. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat ya.